Dunia lain setelah kematian, sebuah alam yang hanya bisa dirasakan oleh orang mati. Sebuah perjalanan di alam akhirat yang akan menentukan nasib manusia dengan melewati rintangan berupa 7 neraka. Tiga pelindung arwah yang biasa kita menyebutnya sebagai pengacara akhirat, Gang Lim, Heewon Mek, dan Dok Chun sedang bertarung melawan para iblis neraka dalam rangka mengawal seorang arwah manusia yang bernama Kim Soo Hong. Karena terlalu banyak jumlah iblis yang menyerang, membuat Gang Lim, sang kapten dari 2 anak buah pelindung itu, teler kewalahan. Bahkan Heewon Mek juga sudah terlihat kelelahan. Namun alangkah beruntungnya mereka karena tiba-tiba muncul gundukan tanah yang meninggi. Ternyata itu adalah neraka kekeluargaan, di mana neraka ini adalah tujuan pertama Gang Lim karena di neraka ini dia akan langsung bertemu dengan sang raja neraka, yaitu Raja Yomra, dan tentunya 2 jaksa penuntut umum yang akan selalu hadir untuk menuntut semua arwah dalam persidangan neraka. Di sini kedua jaksa penuntut itu langsung menyerang para pelindung dengan tuduhan yang macam-macam, mulai dari tuduhan melanggar hukum akhirat, mengacaukan alam akhirat, hingga tuduhan telah membawa arwah penasaran yang tak lain adalah Soo Hong. Dan memang arwah yang bernama Soo Hong inilah yang sekarang menjadi trending topik karena kekacauan yang sangat besar di alam dunia dan juga alam akhirat adalah karena ulah arwah Soo Hong, sehingga dia akan didakwa sebagai arwah penasaran yang wajib masuk neraka. Namun Gang Lim juga mempunyai sebuah kertas yang disebut dengan kertas arwah yang menunjukkan bahwa Soo Hong ini adalah arwah mulia yang tidak boleh disiksa di neraka. Hal itu adalah karena sebenarnya Soo Hong adalah orang baik yang tiba-tiba mati menjadi arwah penasaran yang kemudian ditolong oleh Gang Lim sehingga bisa menjadi arwah mulia setelah membantu kakaknya yang bernama Jahung untuk bereinkarnasi dengan cara masuk ke dalam mimpi ibunya yang masih hidup, yang diistilahkan dengan kunjungan mimpi, agar sang ibu merelakan dan mengikhlaskan kematiannya dan juga agar memaafkan sang kakak yaitu Jahung. Sehingga Raja Yomra saat itu juga mengampuni dosa-dosa arwah Jahung sesuai dengan hukum alam akhirat pasal 1 ayat 1 bahwa sebuah dosa yang telah dimaafkan di dunia manusia tidak akan didakwa di alam akhirat. Namun dalam kasus Soo Hong, Raja Yomra mempunyai sikap yang sangat berbeda. Apalagi beliau yang ternyata paling murka dengan apa yang telah Gang Lim perbuat, malah semakin menyudutkan Gang Lim yang sangat antusias untuk memberikan kesempatan kepada arwah Soo Hong untuk diadili. Akan tetapi malah menurut Raja Yomra, Gang Lim lah yang seharusnya diadili karena telah melakukan banyak pelanggaran. Meski semakin terpojok, Gang Lim tetap bersikukuh dalam memperjuangkan arwah Soo Hong agar diakui sebagai arwah mulia yang layak mendapatkan peradilan neraka. Bahkan dia siap untuk menerima hukuman atas tindakannya ini, meski Heewon Mek sebenarnya sudah nggak mau ikut-ikutan. Akhirnya Raja Yomra mulai sedikit mempertimbangkan permohonan Gang Lim untuk membuktikan bahwa kematian Soo Hong adalah murni pembunuhan. Sebelum itu, Raja Yomra juga meminta pertimbangan kepada 2 jaksa penuntut yang juga tetap bersikukuh menganggap kematian Soo Hong adalah karena kecelakaan yang tidak disengaja. Disinilah kedua kubu, yaitu para pelindung atau pengacara akhirat dan jaksa penuntut umum akan bertaruh. Jika Gang Lim bisa membuktikan bahwa kematian Soo Hong adalah karena pembunuhan berencana, maka Soo Hong akan menjadi arwah mulia yang akan mendapatkan hak istimewa untuk mendapatkan peradilan yang adil. Namun jika gagal, maka jabatan mereka bertiga sebagai pelindung beserta hak istimewa untuk reinkarnasi yang selama ini mereka tunggu-tunggu akan dicabut dan mereka akan masuk neraka kholidina fiha abada, selama-lamanya. Sementara untuk jaksa penuntut akan dipenggal lehernya jika Gang Lim berhasil menang dalam persidangan kasus Soo Hong ini, di mana dia adalah arwah ke-49 atau arwah terakhir yang akan membuat mereka reinkarnasi. Jika gagal, kerja keras mereka bertiga selama hampir 1000 tahun akan sia-sia. Lagi-lagi Raja Yomra ternyata masih menyelipkan satu syarat lagi yang wajib mereka lakukan selama melakukan penyelidikan kematian Soo Hong, yaitu mereka harus membawa satu arwah bernama Hur Chon Sam, seorang kakek-kakek yang sering melihat Gang Lim di saat orang lain gak bisa melihatnya. Alasan Raja Yomra menyuruh mereka bertiga adalah karena si kakek sebenarnya sudah melewati masa hidupnya. Artinya dia seharusnya sudah mati. Tapi semua pelindung utusan Raja Yomra yang akan mencabut nyawanya nggak pernah berhasil. Karena ternyata si kakek dilindungi oleh seorang dewa rumah bernama Sung Ju. Dia akan selalu menghalangi setiap utusan akhirat yang akan mencabut nyawa si kakek, tentunya dengan kekuatan yang sangat luar biasa.
귀엽게 생겼는데. Lebih konyolnya lagi, Sungju sang dewa rumah juga malah menampakkan diri layaknya manusia untuk membantu si kakek yang juga mempunyai seorang cucu bernama Hur Hyundong. Akhirnya Gang Lim membagi tugas, di mana yang akan mengurusi kakek dan dewa rumah adalah Lee Duk Chun dan Hewon Mek. Sementara yang akan mengawal Su Hong dalam persidangan sekaligus menyelidiki kasus kematian Su Hong adalah Gang Lim sendiri. Setelah itu, di saat Hewon Mek dan Duk Chun pergi ke alam dunia untuk mencabut nyawa kakek Chun Sam, Gang Lim masih di neraka kekeluargaan melanjutkan adu argumen dengan Raja Yomra, di mana Gang Lim mengeluarkan dalil pembelaannya, yaitu hukum alam akhirat pasal 36. Seorang arwah mulia yang mencurigai kematian yang mencurigakan bisa memilih untuk menerima peradilan di alam akhirat. Lalu kembali Raja Yomra menanyakan kesanggupan Gang Lim untuk melanjutkan kasus ini. Nah, di saat Gang Lim dengan mantap menerima keputusan dari Raja Yomra, si Su Hong yang sarjana hukum malah tiba-tiba protes karena menganggap hukum di sini nggak adil. Dia mengira di sini memakai hukum alam dunia. Jadi dari 7 neraka yang ada di akhirat ini, yaitu neraka kemalasan, kebohongan, pengkhianatan, ketidakadilan, kekerasan, pembunuhan, dan kekeluargaan, Su Hong hanya akan disidang di 3 neraka saja, yaitu neraka ketidakadilan, kekerasan, dan pembunuhan, di mana di neraka terakhir ini juga sekaligus akan dihadiri oleh Raja Yomra, dan untuk neraka yang lain hanya akan dilewati saja. Sementara itu di alam dunia, tepatnya tanggal 1 Juli tahun 2017, di pinggiran sebuah kota, terlihat Sungju sedang menemani cucu si kakek yang bernama Hur Hyundong sambil lalu menata barang rongsokan yang akan dia jual. Lalu dia melihat Hyundong malah membaca tulisan dengan bahasa kasar pada sebongkah dinding. Akhirnya dia pun mulai menutupi tulisan jelek dan gak baik itu menjadi sebuah mahakarya yang sangat luar biasa. Bahkan hampir seluruh tempat di sekelilingnya menjadi tempat indah hasil karyanya. Ternyata Duk Chun dan Hewon Mek sudah ada di sini mengamati Sungju yang asyik menemani anak kecil itu dari kejauhan. Saat malam tiba, Duk Chun mulai melakukan ritual penarikan arwah kakek Chun Sam. Sementara Hewon Mek mencari wujud asli Sungju yang disinyalir adalah sebuah pot atau sebuah guci, yang mana jika benda yang dijadikan perwujudan Sungju itu hancur, maka Sungju sang dewa rumah juga akan lenyap. Lalu saat Hewon Mek menemukan sebuah pot dalam lemari, tanpa pikir panjang dia pun langsung meminum air yang ada di dalamnya. Kemudian betapa terkejutnya Hewon Mek saat melihat Duk Chun sudah dicekel dan dicengkram oleh Sungju. Dan alangkah konyolnya Hewon Mek karena ternyata pot yang dia minum airnya bukanlah perwujudan Sungju, melainkan tempat pipis si kakek. Lalu pertarungan pun terjadi. Hewon Mek nggak berdaya menghadapi Sungju. Kemudian mereka berdua dikejutkan dengan pernyataan Sungju yang mengatakan bahwa 1000 tahun yang lalu dialah yang menjadi pelindung atau pengacara Hewon Mek, Duk Chun, dan juga Gang Lim. Sungju malah merasa kasihan disebabkan Hewon Mek dan Duk Chun tidak mengenalinya, karena ternyata Raja Yomra telah menghapus ingatan mereka berdua. Hewon Mek yang bukan tandingan Sungju hanya bisa pasrah menerima keputusan dewa rumah itu untuk tidak mencabut arwah kakek Chun Sam sebelum cucunya masuk sekolah. Bahkan catatan kematian atas nama kakek Chun Sam disita sementara oleh Sungju. Di waktu yang sama, Gang Lim bersama Su Hong sedang berada di Sungai Kemalasan, di mana Gang Lim merasa sedikit jengkel dengan semua pertanyaan Su Hong tentang rahasia kematiannya yang Gang Lim rahasiakan darinya. Bukan tanpa alasan, Gang Lim hanya ingin Su Hong mau mengikuti peradilan di neraka ini dengan serius. Nah, itulah yang menjadi fokus perhatian Su Hong. Kenapa Gang Lim mau repot-repot membuatnya menjadi arwah mulia hingga memberinya peradilan sampai akhirnya mendapat reinkarnasi. Meskipun begitu, Su Hong tetap saja kelihatan seleteng dan santuy karena dia sama sekali tidak tertarik untuk bereinkarnasi, tidak seperti arwah-arwah yang lain. Sebab menurutnya, buat apa reinkarnasi dan kembali menjalani kehidupan lagi di dunia kalau ujung-ujungnya sama saja.
Inilah pemahaman Suhong. Dia nggak sadar kalau dia nggak reinkarnasi, pilihannya cuma satu, yaitu masuk neraka selama-lamanya, disiksa terus-menerus tanpa mati-mati. Bahkan Suhong yang cukup cerdas ini bisa-bisanya mencurigai Gang Lim sebagai pengacara ilegal karena menurutnya Gang Lim kurang terbuka kepada Suhong sebagai kliennya tentang rahasia di balik kematiannya. Dia malah lebih penasaran kepada masa lalu Gang Lim dibandingkan reinkarnasi. Akhirnya Gang Lim mengikat Suhong ke tiang perahu dan menceburkannya ke tengah-tengah sungai kemalasan yang mana di dalamnya terdapat banyak ikan-ikan ganas. Saat itu juga, Hwon Mek dan Dokchun tiba-tiba muncul di belakang Gang Lim sambil menceritakan kegagalan mereka membawa arwah kakek Chun Sam karena catatan kematiannya disita oleh Sung Ju, yang mana dewa rumah yang berusia ribuan tahun itu akan mempersilahkan mereka berdua untuk mencabut arwah kakek Chun Sam setelah cucunya masuk sekolah, tepatnya tanggal 10 bulan Agustus. Artinya, 40 hari lagi Sung Ju akan mengembalikan catatan kematian kakek Chun Sam. Sementara batas waktu peradilan Suhong kurang 48 hari lagi. Jadi kalau mereka mengikuti kehendak Sung Ju, maka hanya tersisa 8 hari lagi proses peradilan Suhong yang akan dilaksanakan. Karena begitulah kesepakatan dengan Raja Yomra. Meski terlihat santai, namun tetap saja Gang Lim menyuruh mereka untuk sesegera mungkin menyelesaikan tugas mereka berdua dengan cepat. Sebenarnya ada hal lain yang sangat ingin Dokchun tanyakan kepada Gang Lim, yaitu mengenai masa lalu mereka bertiga. Akan tetapi terus ditahan oleh Hwon Mek karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan dan sesegera mungkin pergi lagi ke alam dunia melalui sebuah portal yang Hwon Mek buat. Setelah menarik Suhong kembali, Gang Lim memberinya pelajaran agar gak banyak nanya lagi tentang rahasia kematiannya sampai akhir persidangannya di pengadilan neraka. Akan tetapi Gang Lim juga sedikit memberitahu kisah kematiannya kepada Suhong, di mana katanya Gang Lim yang dulunya seorang jenderal perang dibunuh secara tidak sengaja oleh saudaranya, dan itu terjadi sekitar hampir 1000 tahun yang lalu, tepatnya di zaman dinasti Goryeo. Kemudian betapa terkejutnya Suhong karena ternyata Gang Lim malah menjadikan Suhong sebagai umpan ikan raksasa agar menarik perahunya supaya lebih cepat. Dan setelah semua ketegangan itu, sampailah mereka berdua di neraka yang bernama Neraka Kemalasan. Namun berkat Gang Lim, Suhong tidak akan diadili dalam neraka ini meskipun dosa yang berkaitan dengan kemalasannya cukup bisa membuat Suhong disiksa di neraka ini selama 20 tahun. Di sini Suhong dan Gang Lim hanya numpang lewat. Nah, di saat yang sama, rumah kakek Chun Sam malah didatangi sekelompok rentenir untuk menagih hutang. Sementara hampir semua uang kakek Chun Sam sudah Sung Ju investasikan dengan harapan bisa digunakan oleh cucu si kakek di masa depan. Tapi malah bangkrut. Hwon Mek dan Dokchun mengamati dari atas kekonyolan perilaku Sung Ju yang sangat sopan kepada para rentenir itu. Sangat berbeda pada saat berhadapan dengan para pelindung yang akan membawa arwah si kakek. Sangar dan menakutkan. Di sini malah jadi lembek. Wajar saja karena Sung Ju sebagai dewa rumah tidak bisa menyakiti manusia. Apesnya lagi, Sung Ju dihempaskan hingga masuk ke tempat pembuangan limbah perut. Dia pun tiba-tiba jadi lemes nggak berdaya karena limbah perut manusia itu akan membuatnya kehilangan kekuatan bahkan hanya untuk bergerak. Nah, hal inilah yang dibuat kesempatan oleh Hwon Mek dan Dokchun untuk membuat kesepakatan dengan Sung Ju, di mana Hwon Mek akan membantu menghajar para rentenir yang saat ini sedang mengancam si kakek, dan dia juga menjamin cucunya nanti akan mendapatkan kehidupan yang layak. Sebagai gantinya, Sung Ju harus menceritakan bagaimana masa lalu Hwon Mek dan Dokchun dan tentunya Sung Ju sendiri, serta kenapa mereka bisa bertemu. Rasa penasaran akan kisah masa lalunya membuat Hwon Mek dan Dokchun sedikit mengabaikan tugas utama yang diberikan oleh Gang Lim. Lalu karena para rentenir itu semakin kurang asem mendesak si kakek, Sung Ju pun sebagai dewa rumah yang gak berdaya menyetujui syarat yang diberikan Hwon Mek. Dan akhirnya sang pelindung arwah itu pun mulai beraksi.
Kemudian setelah para rentenir pergi dan Sungju selesai mencuci tangannya meski masih meninggalkan bau nggak sedap, dia pun mulai menceritakan siapa Haewon-mek di masa lalu. Ternyata 1000 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1017, bersamaan dengan terjadinya konflik antara dinasti Goryeo dan suku Jurchen, Haewon-mek adalah seorang prajurit Goryeo yang paling ganas dan ditakuti karena kekuatan dan kecerdasannya dalam pertempuran. Dia terkenal dengan julukan si kucing garong putih karena sering menggunakan selendang bulu kucing garong putih. Mendengar kisah itu, Haewon-mek menjadi kepedean dan membanggakan dirinya, bahkan berlagak sok keren hingga membuat Dokchun penasaran dengan kisah selanjutnya. Malam pun tiba. Setelah menceritakan masa lalu Haewon-mek walaupun cuma sekilas yang sebenarnya masih menimbulkan banyak pertanyaan, Sungju terlebih dahulu menagih janji Haewon-mek yang katanya akan menjamin kehidupan cucu si kakek, di mana ternyata Haewon-mek berencana untuk menitipkannya di panti asuhan. Akan tetapi Haewon-mek malah ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana kisah awal kemunculan Sungju sebagai dewa rumah yang membantu kakek Chun-sam dan cucunya. Dan kisahnya dimulai saat Hyundong mengalami sakit-sakitan, di mana yang merawatnya dari kecil hanyalah kakeknya karena ibunya meninggal sesaat setelah melahirkannya, sedangkan ayahnya kabur ke negara Filipina karena terlilit hutang berjudi, sehingga para rentenir seringkali menagihnya kepada si kakek. Saat itulah arwah Sungju yang bersemayam di sebuah guci kuno menampakkan diri untuk membantu si kakek tua dan cucunya itu. Sungju cuman sangat menyayangkan kenapa di abad 21 ini pemerintah Korea Selatan masih belum sepenuhnya bisa mensejahterakan rakyatnya. Terlebih lagi, uang kompensasi penjualan rumah si kakek sebesar $100.000 yang Sungju belikan obligasi malah mengalami likuidasi atau bangkrut lah, sehingga dia malah melakukan peminjaman atas nama pribadi sebesar $300.000 dan keadaan pun malah semakin kacau. Setelah menceritakan kisah Sungju, keesokan harinya Haewon-mek menepati janjinya untuk menjamin kehidupan Hyundong, yaitu dengan cara memasukkannya ke sebuah panti asuhan. Akan tetapi pihak panti asuhan tidak bisa menerima Hyundong karena terkendala masalah perwalian ayahnya yang kabur ke Filipina itu, di mana ternyata ayahnya itu masih tercatat sebagai wali yang sah bagi Hyundong, sehingga jika ingin Hyundong masuk ke panti asuhan ini, ayah sahnya harus menyerahkan kuasa perwaliannya, dan hal itu hampir mustahil. Namun pihak panti asuhan memberikan cara lain, yaitu kakek Chun-sam yang tinggal bersama Hyundong. Jika bisa membuktikan bahwa si kakek ini tidak mampu merawat Hyundong, maka mereka berdua akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian saat berada di sebuah taman dan Sungju melihat Dokchun yang sedang menghibur anak-anak panti asuhan, membuat lidahnya spontan menceritakan kisah masa lalu Dokchun, di mana Dokchun di masa lalu, tepatnya sekitar 1000 tahun yang lalu, merupakan seorang gadis suku Jurchen. Saat itu terlihat Dokchun sedang melarikan anak-anak suku Jurchen dari kejaran para prajurit Goryeo yang sedang menyerang desanya. Kemudian setelah penyerangan mereda, Dokchun membawa anak-anak yang sudah kehilangan orang tua mereka akibat serangan prajurit Goryeo ke dalam hutan yang cukup aman dari prajurit Goryeo. Dan akhirnya Dokchun meninggal di usia 18 tahun setelah 3 tahun merawat dan menjaga anak-anak yatim piatu itu. Kisah itu membuat Dokchun tercengang karena kesedihan dalam kisah itu seakan-akan terbawa hingga sekarang dan semakin membuat jati dirinya sedikit demi sedikit mulai terasa. Sementara itu di alam akhirat, Gang Lim dan Su-hong sedang bersantai di neraka kebohongan karena memang gak ada persidangan untuk Su-hong di neraka ini. Akan tetapi Su-hong yang semakin penasaran dengan tujuan Gang Lim yang sebenarnya mulai jengkel dengan semua ini hingga dia malah berusaha kabur. Oh, ternyata tempat itu berada di ketinggian yang cukup menegangkan. Melihat tindakan konyol Su-hong, Gang Lim pun akhirnya mulai menceritakan kisah masa lalunya sekitar 1000 tahun yang lalu. Sehingga Su-hong pun mulai memasang wajah penasaran ingin segera mendengar kisahnya. Gang Lim memulai kisahnya saat dia masih remaja, di mana waktu itu sedang berkecamuknya perang antara dinasti Goryeo melawan Khitan, sebuah bangsa nomadik yang terletak di antara Mongolia dan Timur Laut Cina, sekaligus pendiri dinasti Liao. Ayah Gang Lim adalah seorang jenderal hebat, pemimpin pasukan khusus Goryeo, ahli strategi, paling disegani, dan sangat bijaksana bernama Gang Monjik.
Dia mengajak putranya yaitu Gang Lim saat dia sudah bisa berkuda untuk mengikuti beberapa pertempuran melawan bangsa Khitan, sekaligus mengajarinya cara bertempur secara langsung. Hingga pada suatu waktu, Gang Lim yang masih remaja terheran-heran dan tidak memahami apa yang dilakukan oleh sang ayah, yaitu saat bangsa Khitan mengalami kekalahan dan sudah nggak berdaya lagi, Gang Monjik sang jenderal malah membiarkan dan melepaskan beberapa orang Khitan yang masih hidup. Setelah itu, di sebuah desa kecil penduduk Khitan di dekat sebuah sungai bernama Yalu yang sudah porak-poranda akibat serangan prajurit Goryeo, terlihat seorang remaja keturunan bangsa Khitan yang sedang meratapi kematian kudanya dengan bahasa Khitan. Kemudian saat Gang Monjik melihatnya dengan iba, ditambah lagi diketahui bahwa anak itu telah kehilangan orang tuanya di medan perang. Saat itulah Gang Monjik mengangkatnya sebagai anak. Dan inilah bagaimana kisah menegangkan dan mengharukan dimulai. Setelah beberapa waktu, Gang Lim dan si anak yang sekarang menjadi adik angkatnya mulai hidup bersama dalam asuhan sang ayah yang sekaligus mengajari mereka berdua mulai dari cara bertarung hingga strategi berperang. Namun sang ayah malah memberikan pelatihan khusus kepada adik angkat Gang Lim dengan niatan agar bisa mengimbangi Gang Lim, sehingga hal itu malah semakin membuat iri, bahkan emosi Gang Lim semakin liar. Ditambah lagi, dalam latih tanding, sang adik angkat tidak menunjukkan aura menyerang, melainkan hanya bertahan. Hingga pada suatu waktu, Gang Lim malah dibuat KO. Ternyata ajaran sang ayah lebih dicerna oleh sang adik angkat daripada Gang Lim karena adik angkatnya mempunyai aura yang lebih tenang, sehingga dia belajar bahwa dalam pertarungan sebuah kemenangan ditentukan oleh lawan, di mana membaca taktik dan strategi lawan adalah sebuah kunci terpenting dalam pertarungan, apalagi bagi seseorang yang akan menjadi jenderal perang. Akhirnya kebencian Gang Lim semakin mengakar dalam hatinya. Itulah sepenggal cerita dari Gang Lim kepada Su Hong hingga mereka berdua berada di gurun abadi. Sementara itu, pagi yang cerah di alam dunia, Haewon Mek sedang melatih kakek Chun Sam untuk berpura-pura tuli agar bisa dibuat alasan kepada pemerintah supaya dianggap tidak bisa merawat cucunya dengan layak. Walaupun Haewon Mek cukup kewalahan dengan tingkah sang kakek yang seenaknya sendiri, yang mana bertepatan saat itu si kakek melihat siaran televisi yang memberitakan penemuan mayat Kim Su Hong. Yang membuat Haewon Mek terkejut adalah bahwa si kakek menyadari bahwa Su Hong dibawa oleh para pelindung arwah yang sekaligus bertugas sebagai pencabut nyawa yang tak lain adalah Gang Lim. Kemudian saat siang hari, si kakek mempersiapkan barang-barang dari tetangga mereka yang akan pindah rumah yang tak lain adalah Ibu Su Hong, di mana dari kejauhan para arwah pelindung sedang memperhatikan perpisahan haru itu penuh perasaan. Ditambah kata-kata dari Duk Chun yang saling disambung oleh Haewon Mek dan Sung Ju. Mereka yang bertemu pada akhirnya harus berpisah, dan mereka yang berpisah akan bertemu lagi. Dari situlah Haewon Mek kembali teringat tentang rasa penasarannya bagaimana dia di masa lalu sebagai prajurit dinasti Goryeo bisa bertemu dengan Dok Chun, seorang yatim piatu dari bangsa Jurchen yang merupakan bawahan bangsa Khitan, musuh dari Goryeo. Akhirnya setelah menghela nafas penuh arti, Sung Ju melanjutkan kisah masa lalu mereka, di mana ceritanya dimulai di sebuah hutan. Saat itu, seorang gadis lusuh yang tak lain adalah Dok Chun diselamatkan oleh Haewon Mek dari terkaman macan buas. Mengetahui si gadis menggunakan bahasa Jurchen, anak buah Haewon Mek menertawakannya dan memaksa si gadis agar membawanya ke tempat persembunyian sisa-sisa bangsa Jurchen dengan tujuan untuk menghabisi mereka. Lalu setelah sampai di sana, para prajurit Goryeo itu hanya menemukan sekumpulan anak-anak yang gak berdosa, di mana yang harus mereka lakukan sebagai prajurit Goryeo adalah membunuh mereka semua. Saat Haewon Mek mengambil pisau dan masuk ke dalam, ternyata dia malah melakukan hal tak terduga. Anak-anak kecil itu malah dibantu oleh Haewon Mek dan cerita pun kembali bersambung. Mendengar penggalan kisah itu, Haewon Mek kembali sok keren karena merasa dirinya dulu adalah seorang pahlawan. Tak lama kemudian muncul segerombolan orang yang tiba-tiba masuk ke dalam. Haewon Mek yang mengira mereka adalah para rentenir yang sebelumnya langsung menghajar mereka semua.
Setelah itu, betapa terkejutnya Hwon Mek saat tahu bahwa orang-orang itu adalah para petugas penggusur rumah yang akan menggusur rumah si kakek yang sudah dijual ini. Padahal Sungju sudah melarangnya. Setelah semua ketegangan itu, Hwon Mek dan Sungju membawa si kakek ke balai kota untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan hidup untuk Hyundong dengan rencana sebelumnya, yaitu berpura-pura tuli. Namun petugas lebih cerdas dan malah sedikit mempermainkan si kakek. Kemudian si petugas yang tidak bisa mengabulkan permohonan bantuan kepada si kakek malah memanggil Sungju dan kawan-kawan yang dari tadi mengawasi si kakek dari kejauhan untuk memberikan cara lain agar Hyundong, cucu si kakek, bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak, yaitu adopsi asing. Artinya Hyundong akan diasuh atau diadopsi oleh orang luar negeri, karena di Korea Selatan sendiri tidak mungkin untuk melakukan adopsi pada anak yang sudah bukan bayi lagi, dan syarat yang harus dipenuhi hanyalah tanda tangan persetujuan dari wali yang sah dari Hyundong, yaitu si kakek atau ayahnya yang nggak ada kabar. Ternyata setelah sampai di rumah, sang kakek malah marah kepada Sungju karena nggak mau cucu satu-satunya itu harus diasuh oleh orang asing, apalagi di luar negeri. Si kakek yang merasa bertanggung jawab atas cucunya dan membanggakan dirinya karena dialah yang mengasuh anak dan cucunya dengan kerja keras mulai dari kecil, langsung disambut kemarahan oleh Hwon Mek karena tahu kalau dulu waktu kakek ini masih muda tidak pernah serius bekerja, sehingga tidak dapat mensejahterakan keluarganya hingga sekarang. Lalu betapa terkejutnya Hwon Mek saat si kakek yang langsung spontan menampar wajahnya. Seketika itu juga petir menyambar seiring murkanya sang pelindung arwah selama ribuan tahun itu dan mulai menyingkap rahasia langit tentang kehidupan kakek Hur Chun Sam yang menyedihkan mulai dari kecil. Akan tetapi ketegangan yang cukup membuat Sungju dan Dokchun ketakutan malah tiba-tiba hilang saat si kakek malah semakin gencar menampar Hwon Mek dan akhirnya membuat Hwon Mek terdiam dan meminta maaf. Ya, boleh saja umur Hwon Mek lebih tua dari si kakek, namun secara aura dan perawakan kakek Chun Sam di sini lebih pantas dihormati sebagai orang tua. Sementara itu, Gang Lim dan Su Hong yang berada di gurun abadi sedang mengalami ketegangan juga, di mana di gurun ini sesuatu apa saja yang menjadi ketakutan bagi seorang arwah akan muncul menampakkan diri menjadi kenyataan. Dan kebetulan Su Hong sangat takut terhadap makhluk purba yang bernama Raptor, dinosaurus karnivora yang paling ganas pada masanya. Tanpa Su Hong sadari, para dinosaurus berkecepatan 70 km per jam itu sedang berlari menuju ke arah mereka berdua. Gang Lim menyuruh Su Hong untuk tidak menoleh ke belakang dan membuat pelindung untuk Su Hong. Akan tetapi, betapa terkejutnya Su Hong saat melihat para makhluk buas itu berlari ke arahnya, sehingga dia malah langsung kabur segokil-gokilnya. Di tengah pelarian, Gang Lim menyuruh Su Hong agar berhenti, sehingga dia bisa membuat garis pelindung untuknya. Tak lama setelah mereka melihat fenomena perseteruan antara para makhluk purba di depan, tiba-tiba muncul makhluk purba yang lebih besar dari dalam tanah. Dalam perut hewan purba yang bernama Mosasaurus, saat Gang Lim mengatakan bahwa mereka akan dibawa ke neraka pengkhianatan, membuat Su Hong mengulang-ulang kata pengkhianatan, sehingga membuat Gang Lim kembali teringat sekaligus terbayang-bayang tentang jasad Su Hong yang dikubur hidup-hidup oleh Letnan Park dan Dong Yeon. Saat itulah Gang Lim melayangkan pertanyaan kepada Su Hong tentang bagaimana perasaannya jika Letnan Park dan Dong Yeon telah mengkhianati dirinya sehingga membuatnya terbunuh. Namun Su Hong menjawab bahwa hal semacam itu nggak terlintas sedikit pun dalam benaknya. Bahkan lebih lanjut, dia menceritakan tentang Dong Yeon yang mempunyai fisik paling lemah di antara prajurit yang lain, hingga Dong Yeon dicurigai akan melakukan bunuh diri karena frustasi, dan hal itu membuat Su Hong empati dan menjadi penyemangat hidupnya. Sementara Letnan Park adalah seorang anak yatim yang berjuang keras untuk hidupnya dan merupakan orang baik dan sangat respek kepada Su Hong dan Dong Yeon, sehingga dari itu semua nggak ada sedikit pun kecurigaan dalam diri Su Hong tentang pengkhianatan mereka berdua terhadapnya. Lalu Gang Lim pun melanjutkan kisah masa lalunya 1000 tahun yang lalu.
Saat itu masih dalam masa-masa gencarnya perang melawan pasukan Jurchen yang tak lain adalah tentara bayaran bangsa Khitan. Belasan tahun setelah sang ayah mengangkat anak dari bangsa Khitan yang sekarang menjadi adik angkat Gang Lim. Di mana pada malam sebelum perang besar terjadi, Gang Lim tidak sengaja mendengar pembicaraan sang ayah dengan adik angkatnya tanpa mengikut sertakan dirinya. Dan betapa terkejutnya Gang Lim saat mendengar sang ayah malah menjadikan adik angkatnya itu sebagai pemimpin pasukan, walaupun sebenarnya sang adik malah lebih memilih Gang Lim. Keputusan sang ayah bukan tanpa alasan. Jika Gang Lim yang menjadi pemimpin pasukan, Goryeo tetap akan menang, namun korban yang berjatuhan juga banyak. Sementara jika sang adik yang menjadi pemimpinnya, bukan hanya kemenangan yang akan didapat, tapi juga minim korban. Karena orang yang selalu menimbang berat orang secara berbeda tidak akan bisa menjadi kesatria hebat. Semakin hancur hati Gang Lim mendengar itu langsung dari mulut sang ayah sendiri. Belum sempat Gang Lim melanjutkan kisahnya, tiba-tiba perut hewan purba itu menggeliat dan memuntahkan mereka tepat di neraka pengkhianatan. Lalu kisah pun dilanjutkan kembali, dan ternyata dalam perang sengit melawan pasukan Jurchen, prediksi Gang Monjik, ayah Gang Lim, meleset. Prajurit yang dipimpin oleh adik angkat Gang Lim mengalami kekalahan. Sebanyak 50.000 pasukan tewas dalam medan pertempuran, termasuk Gang Monjik. Dan hal itu membuat ibu Gang Lim syok hingga pingsan. Tak lama setelah itu, Gang Lim ditunjuk sebagai panglima oleh istana untuk mempertahankan benteng. Nah, belum selesai Gang Lim melanjutkan ceritanya, Su Hong malah spoiler dengan menebak apa yang akan dilakukan Gang Lim pertama kali segera setelah menjabat menjadi panglima, yaitu mengutus sang adik angkat ke daerah perbatasan paling berbahaya dengan alasan sebagai pertanggungjawaban atas kematian ayahnya. Dan memang benar, itulah yang dilakukan oleh Gang Lim. Sementara itu di alam dunia, Sungju dan Hwon Mek masih berdebat tentang Hyundong yang akan diadopsi atau tidak. Di mana Sungju yang melihat sang kakek tidak setuju juga ikut tidak setuju karena sama saja dengan membuang cucu kakek itu. Sedangkan Hwon Mek yang ingin urusan ini cepat selesai malah ngotot untuk menjadikan Sungju sebagai wali, sehingga dengan begitu persyaratan Hyundong untuk diadopsi akan segera bisa dilanjutkan. Kemudian tanpa diduga, Dokchun malah tiba-tiba ingin mengetahui kisah lanjutan dari dirinya di masa lalu. Akhirnya Sungju kembali menceritakan kisah lanjutan dari Dokchun. Dimulai dari beberapa hari setelah Hwon Mek meninggalkan Dokchun dan para anak-anak bangsa Jurchen yang dia bantu. Kembali Dokchun ditemukan oleh Hwon Mek dan anak buahnya. Padahal Hwon Mek sudah menyuruhnya untuk tidak lagi mendekati benteng perbatasan tempat Hwon Mek bertugas. Akan tetapi setelah mengetahui bahwa Dokchun sedang dalam kondisi yang sangat menyedihkan karena harus mencari obat untuk beberapa anak yang sakit, membuat Hwon Mek pun terpaksa kembali membantu anak-anak yatim piatu suku Jurchen, walaupun sekali lagi Hwon Mek melakukan pelanggaran berat karena telah membantu musuh. Bersama para anak buahnya, Hwon Mek merawat anak-anak yatim itu sepenuh hati. Sungju menutup kisah kali ini dengan momen Hwon Mek sang kesatria kesepian yang sedang berduaan dengan Dokchun, sang pengurus anak yatim piatu suku Jurchen. Sungju berniat membuat momen itu sebagai akhir dari kisah yang selama ini Dokchun dan Hwon Mek pertanyakan. Akan tetapi mereka berdua merasa selama ini ada yang kurang dengan kisah ini, di mana kisah yang diceritakan Sungju sedikit aneh karena tidak memiliki awal, tiba-tiba langsung selesai. Nah, Hwon Mek penasaran kenapa dia bisa menjadi penjaga perbatasan dan siapa yang mengutusnya. Begitu juga dengan Dokchun yang malah ingin Sungju bercerita lengkap dari awal sampai mereka mati. Akhirnya dengan terpaksa Sungju memberitahu mereka berdua bahwa yang mengutus Hwon Mek menjadi penjaga perbatasan adalah seseorang yang bernama Milnak. Dan kisah masa lalu versi Sungju pun berlanjut kembali, melanjutkan momen berduaan antara Hwon Mek dan Dokchun. Saat-saat inilah yang membuat Hwon Mek tersentak setelah mendengar kisah Dokchun yang orang tuanya dan kerabatnya dibunuh oleh seorang prajurit Goryeo yang memiliki julukan kucing garong putih yang tak lain adalah Hwon Mek sendiri. Betapa ironisnya fenomena ini, karena orang yang menolong Dokchun ternyata juga yang telah membuatnya menjadi yatim piatu. Kisah Sungju kali ini benar-benar membuat perasaan Dokchun gak karuan, antara harus gembira atau sedih. Sementara Hwon Mek yang sebelumnya sudah sangat bangga dengan kisah masa lalunya karena menjadi pahlawan bagi Dokchun, untuk kali ini dia merasa malu dan marah kepada dirinya sendiri. Ada kalanya sesuatu yang sudah terpendam sangat dalam tidak perlu untuk digali kembali.
Keesokan harinya, Hewon Mek dan Dokchun bersiap-siap pergi ke pengadilan untuk menjadikan Sungju sebagai wali dari Hyundong, yang ternyata setelah dipikir kembali oleh Sungju, akhirnya sadar bahwa itulah pilihan terbaik untuk masa depan Hyundong. Meskipun sebelum keberangkatan, terjadi percekcokan antara Dokchun dan Hewon Mek, di mana Dokchun masih merasa tidak terima dengan pembunuhan Hewon Mek terhadap orang tuanya. Padahal itu adalah kejadian 1000 tahun yang lalu. Akhirnya, sambil lalu Sungju kembali meneruskan kisah masa lalu mereka, di mana Hewon Mek yang merasa bersalah atas kematian orang tua Dokchun berniat menyerahkan hidupnya untuk membantu Dokchun merawat anak-anak yatim piatu suku Jurchen bersama para anak buahnya, sekaligus mengajari mereka cara bertahan hidup. Dan dalam kisah ini, Hewon Mek tetap merahasiakan identitasnya sebagai prajurit kucing garong putih kepada Dokchun agar tidak merusak kebahagiaan saat ini. Namun beberapa waktu kemudian, keadaan menjadi semakin sulit karena perang yang berkepanjangan disertai dingin yang menusuk sampai ke tulang membuat beberapa anak buah Hewon Mek mati. Walaupun begitu, Hewon Mek sudah nggak bisa berhenti lagi untuk terus membantu anak-anak suku Jurchen meski dia telah mengkhianati negaranya sendiri. Bahkan stok makanan dari istana yang seharusnya untuk persediaan dan kebutuhan prajuritnya malah dibagi bersama anak-anak suku Jurchen. Cerita bersambung karena Sungju yang sudah diresmikan oleh pengadilan untuk menjadi wali yang sah bagi Hyundong harus pulang terlebih dahulu untuk segera memberitahu si kakek bahwa mereka akan melakukan adopsi asing kepada Hyundong. Setelah sampai di rumah, betapa terkejutnya mereka saat melihat keadaan rumah yang sudah kocar-kacir, sementara si kakek berbaring gak sadarkan diri. Dan yang menambah ketegangan adalah Sungju yang tiba-tiba ambruk. Ternyata Gucci yang menjadi perwujudannya juga ikut hancur dalam kekacauan ini. Itu semua ternyata adalah ulah para petugas penggusur yang tempo hari dihajar oleh Hewon Mek. Sementara itu, Gang Lim dan Su Hong sudah sampai di kawasan neraka ketidakadilan. Su Hong yang malah sangat penasaran dan ingin mengetahui kisah Gang Lim setelah kematian ayahnya dan bagaimana kelanjutan kisah sang adik yang dia kirim ke perbatasan, membuat Gang Lim mengungkap fakta kematian Su Hong yang memang mengalami ketidakadilan. Karena sebenarnya kematian Su Hong adalah sebuah pembunuhan berencana oleh orang yang paling Su Hong percaya sehingga dia bisa menjadi arwah mulia. Lalu tibalah Su Hong di persidangan neraka ketidakadilan, yang mana sebelumnya kakaknya yaitu Jahung hanya melewati saja neraka ini tanpa ada persidangan. Namun untuk Su Hong yang memiliki hubungan dengan sebuah ketidakadilan atas kematiannya akan disidang di sini, di mana di neraka ini sudah ada penguasa neraka ketidakadilan yang menyambutnya. Dan juga seperti biasa, dua jaksa penuntut sudah siap melayangkan tuntutan seberat-beratnya kepada Su Hong. Dan persidangan dimulai dengan tuntutan jaksa yang menganggap Su Hong tidak menerima kematiannya, yang mana menurut jaksa kematian Su Hong adalah sebuah ketidaksengajaan sehingga dia menjadi arwah penasaran, gentayangan, dan menyebabkan kekacauan baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Dan jaksa menuntut Su Hong agar dihukum 500 tahun dibekukan dalam es. Nah, disinilah Gang Lim mulai melakukan pembelaan. Gang Lim mengeluarkan argumennya bahwa Su Hong mati bukan karena ketidaksengajaan, melainkan karena ketidakadilan. Sebab jika matinya karena ketidaksengajaan dan menjadi arwah penasaran, ngapain dia disidang di neraka ketidakadilan ini? Dan untuk membuktikan ini, Gang Lim harus mendatangkan langsung orang yang bertanggung jawab atas kematian Su Hong. Karena untuk menggunakan cermin karma seperti biasanya tidak bisa, disebabkan catatannya sudah terhapus saat dulu Su Hong menjadi arwah penasaran. Ternyata yang ingin dihadirkan oleh Gang Lim adalah anak buah Su Hong yang sekarang mengalami kritis di rumah sakit karena sebelumnya melakukan percobaan bunuh diri. Dia adalah Won Dong-yeon. Karena Dong-yeon masih hidup, maka pemanggilannya sebagai saksi di alam akhirat ini mempunyai batas waktu yang sedikit. Betapa terkejutnya Dong-yeon saat melihat dirinya berada di alam lain, meski dia mengira itu adalah mimpi. Terlebih lagi Su Hong yang sudah mati sekarang malah berada tepat di hadapannya. Maka dari itu, saat dia melihat ke arah Gang Lim yang ingin menginterogasinya, dia malah menyanyikan cuplikan lagu sama seperti saat dulu Gang Lim menampakkan diri di hadapannya sesaat setelah percobaan bunuh dirinya atas permintaan dari arwah Su Hong waktu itu.
Lalu Gang Lim cepat-cepat melayangkan pertanyaan kepada Dong Yeon tentang kejadian di pos penjagaan barak saat terjadi insiden penembakan terhadap Su Hong. Namun bukan itu yang menjadi pertanyaan inti Gang Lim, melainkan kejadian setelah itu di mana Gang Lim menyudutkan Dong Yeon dengan bertanya apakah Dong Yeon mengubur Su Hong hidup-hidup, hingga membuat Dong Yeon langsung panik dan menyebut nama Letnan Park selaku orang yang merencanakan penguburan Su Hong. Bahkan Su Hong sedikit tidak terima atas perlakuan Gang Lim terhadap Dong Yeon. Lalu Dong Yeon yang semakin gemetaran masih saja terus dipaksa oleh Gang Lim agar memberikan satu kesaksian. Apakah Dong Yeon sadar saat melakukan penguburan dia melihat tangan Su Hong yang masih bergerak-gerak yang menandakan masih hidup atau tidak? Akan tetapi meskipun hal itu benar, Dong Yeon tetap tidak mau mengatakannya dan malah mengeluarkan kata-kata yang dulu pernah Su Hong sampaikan kepada Dong Yeon melalui Gang Lim saat masih menjadi arwah penasaran sesaat setelah Dong Yeon melakukan percobaan bunuh diri, yaitu jangan pernah menyia-nyiakan air mata yang baru di masa lalu. Kata-kata itu adalah motivasi dari Su Hong kepada Dong Yeon agar tetap semangat menjalani kehidupan. Namun jika hal yang disampaikan Su Hong kepadanya itu diucapkan Dong Yeon di saat-saat seperti ini, malah membuat Su Hong semakin penasaran walaupun tetap saja Su Hong tetap tidak akan percaya jika Dong Yeon sengaja menguburnya. Lalu Su Hong pun beranjak untuk menghampiri Dong Yeon, namun tiba-tiba penguasa neraka ketidakadilan malah mengurungnya dalam kotak kaca yang terus mengalirkan air. Di saat-saat itu, Su Hong masih saja membela Dong Yeon dan berharap tuduhan Gang Lim kepada Dong Yeon tidak benar tanpa memperdulikan bahwa jika saja Dong Yeon mengatakan kebenarannya, maka Su Hong akan selamat dalam neraka ini. Akan tetapi, rasa sayangnya kepada Dong Yeon membuat Su Hong terus membelanya sampai pada akhirnya keadaan semakin gawat dan menegangkan karena Dong Yeon semakin terpojok dan sekarat karena waktunya berada di alam ini sudah melebihi batas sehingga tubuhnya yang berada di rumah sakit mengalami kritis. Dan sesaat sebelum Dong Yeon menghilang, dia mengucapkan permintaan maaf kepada Su Hong karena sadar akan kesalahannya. Pada akhirnya, nyawa Dong Yeon tidak tertolong lagi dan tuduhan semakin memberatkan Su Hong dan Gang Lim karena dianggap telah melakukan pembunuhan terhadap saksi. Gang Lim yang terus mengajukan pembelaan atas Su Hong karena memang belum adanya bukti yang memberatkan Su Hong. Oleh penguasa neraka ketidakadilan, Su Hong dianggap tidak bersalah dan bisa melanjutkan persidangan di neraka selanjutnya. Tapi Su Hong malah marah kepada Gang Lim yang telah dianggap membunuh Dong Yeon. Setelah semua ketegangan di alam akhirat, saatnya untuk melihat keadaan Haewon Mek dan Dok Chun di alam dunia, di mana saat ini Dok Chun sedang berusaha memperbaiki guci milik Sung Ju dengan lem perekat, namun tetap tidak bisa kembali seperti semula. Dan hal itu semakin membuat Sung Ju semakin lemah sambil lalu dia meratapi sebuah penyesalan karena telah membeli obligasi dan bermain saham yang tidak dia pahami meski tujuannya untuk jangka panjang masa depan Hyundong. Kejadian tak terduga ini membuat Sung Ju teringat kejadian 1000 tahun yang lalu hingga dia pun mulai menceritakan kembali lanjutan kisah Haewon Mek dan Dok Chun, yaitu hari di mana seseorang yang bernama Milak yang tak lain adalah seseorang yang telah mengutus Haewon Mek menjaga perbatasan mengetahui apa yang sudah Haewon Mek lakukan selama akhir-akhir ini, yaitu membantu orang-orang Jurchen yang tak lain adalah musuh Goryeo, di mana Milak yang membawa pasukan dari istana langsung membantai semua anak buah Haewon Mek. Akan tetapi Haewon Mek yang terus didesak agar memberitahu keberadaan anak-anak Jurchen tetap bersikukuh tidak akan memberitahunya karena pasti pasukan istana akan langsung membunuh anak-anak gak berdosa itu. Akhirnya Haewon Mek dan satu anak buahnya yang masih hidup akan menjalani hukuman yang sangat mengerikan, yaitu diikat di tengah-tengah kawanan serigala buas kelaparan. Nah, mendengar kisah ini semuanya menjadi sedih dan marah kepada seseorang yang bernama Milnak itu. Bahkan Hyundong yang dari awal menyimak kisah dari Sung Ju hingga membuatnya selalu mencatat apa yang menurutnya menarik, dan kali ini dia menulis nama Milnak di buku tulisnya. Lalu Sung Ju melanjutkan kembali ceritanya, di mana Haewon Mek bersama anak buahnya yang sedang dalam kepungan para serigala ganas dengan tangan terikat masih terus berjuang bertahan hidup melawan kawanan serigala. Dan usaha mereka membuahkan hasil. Namun anak buah Haewon Mek sudah nggak tertolong lagi. Kemudian setelah mengalahkan serigala itu, Haewon Mek segera menuju tempat persembunyian Dok Chun dan para anak-anak Jurchen yang lain dengan membawa anak buahnya untuk dikubur dengan layak.
Perjalanan di tengah terpaan angin salju yang dingin tak membuat Hwon Mek patah semangat karena ada orang-orang yang harus dia selamatkan. Lalu setelah sampai, dia segera menyuruh Dokchun untuk segera pergi dari tempat ini karena akan ada pasukan Goryeo yang akan menyerang. Saat Dokchun akan berpamitan, Hwon Mek mengeluarkan selendang bulunya yang selama di sini sudah nggak pernah dipakai lagi karena itu adalah identitasnya sebagai kucing garong putih yang telah membunuh orang tua Dokchun. Air mata pun mulai membasahi pipi Dokchun yang gak kuat menahan perasaan yang campur aduk dalam dirinya setelah mengetahui orang yang telah menyelamatkannya ternyata adalah orang yang juga telah membunuh orang tuanya. Akan tetapi hati tulusnya dengan lapang dada telah memaafkan Hwon Mek. Kemudian Dokchun pergi dengan perasaan penuh haru meninggalkan seseorang yang berharga dalam hidupnya, Hwon Mek yang sudah siap menerima takdirnya. Kisah yang masih belum selesai itu membuat Hwon Mek penasaran, di mana saat itu adalah hari kematiannya dibunuh oleh Milnak. Lantas bagaimana dengan Dokchun? Sungju masih belum mau menceritakan lanjutannya. Dia hanya memberikan mau'idoh hasanah sekaligus petunjuk di dalamnya, yang pada intinya dia ingin mengatakan bahwa tidak ada manusia yang jahat sejak lahir, yang ada hanyalah keadaan yang buruk. Jadi saat merasa benci, marah, dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan, cobalah membaca dan memikirkan semuanya secara terbalik, maka semuanya akan masuk akal. Dan akhirnya Sungju menghilang, meninggalkan kertas kematian kakek Hur Chun Sam serta kisah Hwon Mek dan Dokchun yang masih menggantung. Sementara itu, Gang Lim dan Su Hong sudah berada di neraka kekerasan. Di sini, keadaan malah semakin rumit karena Gang Lim dianggap melakukan sebuah kesalahan, yaitu membunuh Dong Yeon saat menjadi saksi di neraka ketidakadilan. Sedangkan Su Hong sudah semakin gak bergairah mengikuti persidangan. Maka dari itu, Gang Lim memohon kepada penguasa neraka kekerasan agar memberi izin untuk menahan keputusannya di neraka kekerasan ini dan langsung melanjutkan sidang sekaligus menggabung putusannya ke neraka terakhir, yaitu neraka pembunuhan. Berbeda dengan kakak Su Hong yaitu Jahung. Dulu yang menjadi neraka terakhirnya adalah neraka kekeluargaan karena kasus kematiannya berbeda. Sementara kasus inti dari Su Hong adalah pembunuhan yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Dan sebagai jaminannya, Gang Lim akan kehilangan haknya sebagai pelindung arwah sekaligus haknya untuk reinkarnasi, yang artinya akan menyia-nyiakan kerja kerasnya selama 1000 tahun menjadi pelindung arwah. Dan syarat yang diajukan oleh Gang Lim dalam rangka membela Su Hong adalah mendatangkan Letnan Park, salah satu dari 2 orang yang berhubungan dengan kematian Su Hong untuk menjadi saksi. Ditambah lagi, Gang Lim memohon agar di neraka pembunuhan nanti Raja Yomra bisa hadir menjadi saksi akhir dalam peradilan Su Hong. Akhirnya melihat keseriusan dan kesungguhan Gang Lim dengan segala pertimbangan yang memberatkannya, penguasa neraka kekerasan menyetujui permintaan Gang Lim. Kemudian dalam perjalanan menuju neraka pembunuhan, Gang Lim ternyata masih harus bertarung dengan iblis-iblis neraka. Saat-saat menegangkan itulah Su Hong yang melihat Gang Lim begitu gigihnya berjuang mulai menaruh curiga. Masa dia hanya berjuang untuknya? Pasti ada hal lain yang membuat Gang Lim begitu kerasnya berjuang dalam pengadilan ini. Apalagi akan ada Raja Yomra yang gak ada hubungannya dengan Su Hong. Nah, disinilah semuanya akan menjadi satu cerita, di mana di sisi lain di alam dunia, Hwon Mek yang mulai merasa benci dan marah dengan seseorang yang belum diketahui identitasnya yaitu Milnak, dan saat itu dia yang akan membawa arwah kakek Chun Sam malah dihalangi oleh Dokchun yang semakin membuat pikirannya kacau. Saat itulah dia melihat buku tulis Hyundong yang di dalamnya Hyundong pernah menulis nama Milnak. Dan alangkah terkejutnya Hwon Mek saat dia membalik buku tersebut. Ternyata ada nama yang begitu akrab baginya. Ya, itu adalah Gang Lim. Selama ini Sungju tidak ingin memberitahu secara langsung bahwa orang yang telah mengutusnya ke perbatasan sehingga ada pertemuan dengan Dokchun ternyata adalah Gang Lim. Saat itu Gang Lim yang memang selalu merasa iri dengan Hwon Mek yang tak lain adalah adik angkatnya merasa harus menjauhkannya dari kerajaan meski awalnya tidak ada maksud lain. Namun mengetahui Hwon Mek berkhianat kepada Goryeo membuat kemarahan Gang Lim semakin meluap-luap dan mempunyai alasan untuk melenyapkan sang adik. Akhirnya disinilah kejadian yang mengikat ketiga pelindung arwah itu. Di saat Gang Lim sedang melakukan pembunuhan kepada Hwon Mek, tiba-tiba dia ditusuk oleh Dokchun yang kembali karena khawatir dengan Hwon Mek. Dan Dokchun pun akhirnya mati di tangan Gang Lim.
Butiran-butiran salju menjadi saksi bisu atas tragedi yang membuat Gang Lim merasa bersalah dengan semua yang telah terjadi. Hingga luka tusukan di tubuhnya tidak sebanding dengan dalamnya luka hati yang semakin membuatnya menderita. Di tengah linangan air mata penyesalannya, tiba-tiba datang orang-orang yang sangat tak terduga. Mereka tak lain adalah Raja Yomra bersama dua pengawalnya dan juga Sungju. Disinilah kisah Gang Lim menjadi pelindung arwah dimulai, di mana Raja Yomra menjanjikan reinkarnasi kepada Gang Lim jika dia berhasil mereinkarnasikan 49 arwah dalam 1000 tahun. Namun karena Raja Yomra menganggap dosanya sangat besar, maka ingatannya akan tetap utuh sampai hari reinkarnasinya. Sementara untuk Haewon Mek dan Dokchun yang akan menjadi pendamping Gang Lim menjadi pelindung arwah akan dihapus ingatannya. Akhirnya, Dokchun yang sudah mengetahui kebenaran tentang masa lalunya segera menemui Gang Lim untuk memastikan sendiri kepada Gang Lim dan kenapa selama 1000 tahun ini dia menyembunyikan rahasia itu darinya dan Haewon Mek. Tanpa Dokchun bertanya pun, Gang Lim seakan merasakan kekecewaan yang amat sangat dalam-dalam dari Dokchun. Dari sini, Su Hong yang sudah paham dengan apa yang terjadi langsung mengajak Gang Lim agar segera menyelesaikan persidangan. Di mana Su Hong malah sedikit heran, sebenarnya yang akan disidang itu dirinya atau Gang Lim. Melihat situasi yang mulai berubah dan berfokus kepada masa lalu ketiga pelindung arwah, yaitu Dokchun, Gang Lim, dan Haewon Mek yang baru saja muncul. Dan persidangan terakhir di neraka pembunuhan akan segera dimulai, di mana saksi dari alam dunia yaitu Letnan Park sudah mulai memasuki area persidangan walaupun penuh ketakutan dan gemetaran dengan apa yang ada di hadapannya. Di mana selain ada penguasa neraka pembunuhan dengan wajah menyeramkannya, ada juga Raja Yomra yang kali ini dengan tampilan rambut terurai. Kemudian sidang diawali dengan pertanyaan Gang Lim yang disela oleh jaksa penuntut dengan niatan agar apa yang akan dikatakan Gang Lim tidak perlu dijawab oleh Letnan Park sebagai saksi karena khawatir seperti kejadian sebelumnya di neraka ketidakadilan. Lalu alangkah mengejutkan sekali saat Gang Lim malah tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada Raja Yomra. Di mana Gang Lim sangat ingin tahu alasan Raja Yomra menjadikannya sebagai pelindung arwah yang harus mereinkarnasikan 49 arwah selama 1000 tahun bersama dengan dua orang yang telah dibunuhnya, yaitu Haewon Mek dan Dokchun, sehingga selama ini Gang Lim merasakan sakit yang menurutnya lebih pedih dari siksa neraka. Dan selama ini Gang Lim merahasiakan hal ini kepada Haewon Mek dan Dokchun. Dengan raut wajah tegang berbalut amarah, Raja Yomra menggiring Gang Lim untuk mengingat kembali kesalahannya yang hingga sekarang belum diselesaikan, yaitu memohon ampun dan maaf kepada Haewon Mek dan Dokchun. Akan tetapi hingga detik ini belum juga Gang Lim lakukan dan rela menjalani hari-hari selama 1000 tahun dengan rasa bersalah dan penderitaan. Haewon Mek dan Dokchun yang dari awal mengintip persidangan juga merasakan penderitaan batin yang dibawa oleh Gang Lim dengan penuh haru. Nah, dari sini Gang Lim mulai mengungkap alasan dibalik penyelamatan Letnan Park saat terjadi kekacauan di alam dunia akibat kemarahan arwah Su Hong yang saat itu menjadi arwah penasaran. Meski hal itu membuat Gang Lim melanggar aturan akhirat yang tidak memperbolehkan mencampuri urusan manusia di alam dunia, yaitu tak lain dan tak bukan hanya untuk memberikan waktu untuk Letnan Park agar meminta maaf kepada Su Hong yang telah dia bunuh secara sengaja. Pernyataan itu juga sekaligus sebagai upaya Gang Lim agar Letnan Park segera memberikan kesaksian atau pengakuan bahwa dia memang dengan sengaja telah membunuh Su Hong. Melihat Gang Lim mendekati Letnan Park dengan penuh amarah hingga membuatnya sangat ketakutan, membuat sang penguasa neraka pembunuhan menghardik Gang Lim sekaligus mengancam akan segera menceburkan Su Hong yang berstatus terdakwa ke dalam api neraka. Namun anehnya, Su Hong malah terlihat biasa-biasa aja, nggak ada takut-takutnya. Inilah saat-saat yang sangat menegangkan karena waktu Letnan Park berada di alam akhirat ini akan segera habis, sehingga dia mulai tersengal-sengal sambil terngiang-ngiang mengingat kejadian penguburan Su Hong. Lalu bukannya melanjutkan persidangan, Gang Lim malah kembali mengajukan pertanyaan kepada Raja Yomra, dan ini yang terakhir. Namun kali ini berkaitan dengan ayah Gang Lim, yaitu Gang Monjik. Di mana Gang Lim penasaran kenapa kematian sang ayah tidak dicatat sebagai kasus pembunuhan dalam buku sejarah. Sebab Gang Lim menyadari bahwa dirinya lah yang telah membunuh sang ayah dengan meninggalkannya dalam tumpukan mayat prajurit. Padahal dia tahu bahwa sang ayah masih hidup. Disinilah Raja Yomra memberikan pernyataan yang sebenarnya disalahartikan oleh Gang Lim, yang mengira Raja Yomra ingin membuat Gang Lim mengakui kesalahannya dengan mengatakan bahwa kematian ayah Gang Lim ditutupi. Padahal bukan itu maksud sebenarnya.
ayahnya. Tapi Gang Lim sudah terlanjur mengungkap alasan dia meninggalkan sang ayah dan membiarkannya mati, yaitu karena dia takut. Takut sang ayah akan memberikan posisinya kepada adik angkatnya yang tak lain adalah Haewon Mek. Namun setelah berada di markas, Gang Lim merasa bersalah dan sesegera mungkin kembali ke tempat ayahnya. Namun ternyata sudah terlambat dan penyesalan Gang Lim masih segar hingga saat ini. Setelah itu, Gang Lim kembali melayangkan pertanyaan kepada Letnan Park dan sekarang setelah mendengar kisah penyesalan Gang Lim, akhirnya Letnan Park dengan tulus mengakui perbuatannya dan meminta maaf yang amat sangat dalam kepada Su-hong. Dengan ini berakhirlah sudah peradilan Su-hong yang begitu rumit dan cukup menegangkan. Penguasa neraka pembunuhan menyatakan Su-hong adalah arwah mulia yang mati dibunuh. Dosa-dosanya diampuni dan akan mendapatkan hak reinkarnasi. Akhirnya, genap sudah 49 arwah yang berhasil Gang Lim dan kawan-kawan reinkarnasikan. Akan tetapi, masih ada satu persyaratan lagi yang harus mereka penuhi agar mereka bertiga mendapatkan reinkarnasinya, yaitu membawa arwah kakek Hur Chun Sam, di mana yang menjadi penghalangnya sudah tidak ada lagi, yaitu Sung Ju, sehingga mereka akan dengan sangat mudah membawa arwah si kakek. Hur Chun Sam. Namun ternyata Gang Lim mempunyai keputusan lain, di mana dia rela tidak mengambil jatah reinkarnasinya demi menunda pengambilan arwah sang kakek sembari menunggu cucu si kakek lulus sekolah. Bukan hanya itu, ternyata ada perintah lain dari Raja Yomra, yaitu mendampingi dan menjadi pelindung arwah lagi, sehingga San Misan kena 50 arwah yang akan mereka reinkarnasikan. Dia adalah Won Dong Yeon yang saat ini sedang kebingungan di gerbang akhirat. Namun sebelum itu, Gang Lim ingin memberitahukan sebuah rahasia kepada Haewon Mek dan Dok Chun tentang kematian mereka 1000 tahun yang lalu, sekaligus meminta maaf kepada mereka berdua. Gang Lim ternyata belum tahu kalau Haewon Mek dan Dok Chun sudah mengetahui semuanya. Oleh karena itu, sebelum Gang Lim mengakuinya, mereka berdua bersepakat untuk tidak membebani Gang Lim dengan hal itu lagi karena mereka berdua sudah memaafkannya. Dan pada akhirnya mereka bertiga akan sekali lagi melakukan tugas menjadi pelindung arwah untuk Dong Yeon. Sementara itu, si kakek dan cucunya Hyun Dong mendapat berita gembira tentang kenaikan KOSPI atau indeks yang melacak keseluruhan bursa efek Korea dan komponen-komponennya, di mana hal itu menyebabkan obligasi dan saham yang dulu dibeli oleh Sung Ju mengalami keuntungan yang berlipat, dan hal itulah yang dicita-citakan oleh Sung Ju. Dan di akhir cerita, diperlihatkan ayah Gang Lim yaitu Gang Moon-jik sedang diangkat oleh Raja Yomra, di mana beliau ingin menjadikan Gang Moon-jik sebagai penerusnya menjadi Raja Neraka. Nah, saat inilah saat-saat yang bersamaan dengan kembalinya Gang Lim untuk menyelamatkan sang ayah. Akan tetapi mayat sang ayah tidak dia temukan. Inilah penyebab kematian sang ayah tidak dicatat sebagai pembunuhan dalam buku sejarah, dikarenakan Gang Moon-jik dipilih untuk menggantikan Raja Yomra sebelumnya. Dan hal yang sangat tak terduga adalah sebuah kenyataan bahwa Gang Moon-jik memohon kepada Raja Yomra sebelumnya agar saat dia menjadi Raja Neraka, wajahnya dirubah menjadi sama persis seperti Raja Yomra sebelumnya. Artinya, Raja Yomra yang selama ini atau selama 1000 tahun terakhir ini ternyata adalah Gang Moon-jik, ayah dari Gang Lim dengan menggunakan wajah Raja Yomra sebelumnya. Makanya nggak heran saat dalam pengadilan neraka pembunuhan, emosi Raja Yomra alias Gang Moon-jik juga meluap-luap seiring dengan meluapnya emosi Gang Lim yang merupakan anaknya sendiri. Terakhir, Su-hong yang akan menuju gerbang reinkarnasi dihampiri oleh Raja Yomra alias Gang Moon-jik dengan niatan untuk menjadikannya sebagai pelindung arwah atau dewa kematian karena melihat Su-hong yang tidak terlalu ingin melakukan reinkarnasi. Sebagian besar orang menganggap kematian masih jauh sekali. Namun ketahuilah, saat hari itu tiba, maka sudah terlambat untuk melakukan apa yang bisa dilakukan hari ini. Hari ini dunia menjadi sebuah kenyataan dan akhirat hanyalah cerita. Namun setelah kematian, dunia hanyalah cerita dan akhiratlah yang menjadi kenyataan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Perlu diketahui, kami di sini hanya bernarasi sesuai dengan isi film, tidak ada kaitannya dengan pihak manapun. Jadi ambil yang baik-baik saja dan buang yang jelek-jelek. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat sekaligus terhibur dan sampai jumpa di video ulasan film menarik lainnya dari channel ini.